Oke, selamat pagi. Ini saya akan jelaskan yang poin yang B, yang soal kedua ya, yang Nyonya Lolita. Jadi di sini ceritanya Nyonya Lolita status menikah dan memiliki 2 orang putri, menerima gaji pokok 7 juta. Pada bulan tersebut mendapatkan uang lembur 2.500.000. Nah, di sini keterangannya kan suaminya bekerja nih. Nah, kalau misalnya di ujian atau soal latihan lain, tidak ada keterangan suaminya bekerja atau tidak bekerja, berarti asumsinya suaminya bekerja ya. Kecuali kalau misalnya suaminya tidak bekerja atau tidak memiliki penghasilan, itu baru dituliskan di soalnya. Nah, jadi kita coba kerja dulu. Karena suaminya bekerja, maka nanti untuk status yang menikah dan tanggungan itu masuk ke suami dulu gitu ya. Nah, di sini kita ambil gaji pokoknya dulu, gaji pokok 7 juta. Oke, di sini ada uang lemburnya. Tadi 2.500.000. Nah, di sini penghasilan brutonya itu 9.500.000. Ini penghasilan bruto per bulan. Nah, di sini ada pengurangan biaya, pengurangan apa penghasilan, pengurangan biaya. Di sini ada pengurangan penghasilan berupa misalnya biaya jabatan. Nah, biaya jabatan ntar ya, saya bukain dulu. Nah, di sini biaya jabatan itu 5% dari penghasilan bruto. Penghasilan brutonya tadi kan 9.500.000, berarti nanti 5% nih di rumusnya ya. 5% dikali E3 itu yang ini. Oke, E3 itu yang ini, yang 9.500.000 penghasilan brutonya ya. Nih, jadi 5% kali penghasilan bruto yang 9.500.000, dapatlah 475. Tolong diperhatikan, di sini dikatakan bahwa biaya jabatan max yang boleh diakui itu 6 juta per tahun atau 500.000 per bulan aja. Nah, ini kan masih di bawah 500 nih, oke nggak masalah, jadi pakai 475. Nah, untuk yang iuran pensiun di sini, coba kalian perhatikan apakah ada iuran pensiun atau tidak di soalnya. Nah, di sini ada iuran-iuran lain nggak? Kan nggak ada, cuma ini sama gaji pokok sama lembur aja kan. Nah, kalau nggak ada ya udah boleh dihapus. Ini saya menggunakan format soal yang sebelumnya ya, jadi nanti diganti-ganti saja. Oke, berarti ini total pengurangannya berarti sebesar 475 aja ya. Nah, jadi kalau kita kurangin ternyata penghasilan neto sebulannya itu 9.025.000. Nah, lalu kalau misalnya disetahunkan tinggal dikalikan dengan 12 nih. Kalau diperhatikan rumusnya saya tinggal kalikan dengan 12 saja. Jadi yang 9 juta ini dikalikan dengan 12 dapatnya 108.300. 108.300. Oke, lalu yang selanjutnya ini ini saya menggunakan ini ya format yang sebelumnya ya. Jadi nanti diperbaiki aja karena tadi kalau misalnya suaminya punya penghasilan untuk yang status menikah dan tunjangan ini pindah ke suami, maka istri dianggap tidak memiliki status menikah lagi ya karena kalau misalnya dia ada status menikah nanti double, tunjangannya juga kalau ada nanti jadi double. Nah, wajib pajak ini dapat dari mana keterangannya? Dapat dari yang PowerPoint kita kemarin. Ntar saya cariin dulu. Ada di sini. Nah, untuk wajib pajak itu 54 juta. Jadi kita masukkan 54 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kan nggak ada tunjangan ya karena TK 0. Berarti kalau TK 0 tuh maksudnya tidak menikah dan tunjangannya 0. Jadi wajib pajak itu aja sendiri 54 juta. Karena nggak ada tunjangan kita hapus. Oke, jadi total PTKP-nya hanya sebesar ini saja, yang 54 juta. Kalau sudah, nanti tinggal dikurangin aja. Yang penghasilan neto setahun yang 108.300.000 nanti dikurangin dengan 54 juta, dapatnya 54.300.000. Nah, nanti kalau misalnya kita mau hitung PPh pasal 21 terhutangnya, nah kita buka lagi tarifnya nih. Keterangan tarif. Ada di sini kan? Nah, dikatakan bahwa kalau sampai 50 juta kena tarifnya tuh yang 5%. Nah, ini kan dia, bentar saya kasih warna. Nah, ini kan udah lebih dari 50 juta kan. Nah, kalau lebih dari 50 juta tarifnya itu 5%. Maka nanti untuk yang PPh yang setahun ini itu ada 2 macam dia. Nah, jadi ada 2 macam. Yang pertama itu kenakan tarif yang 5% dulu. Nah, yang kedua baru kita kenakan tarif yang nih di bawahnya ya, yang 15%, sisanya gitu. 15%. Nah, untuk yang 5% itu hanya yang 50 jutanya aja. Jadi dari sini nih, dari 54.300.000 yang dikenakan tarif 5% itu maksimal yang 50 juta aja. Yang 50 juta aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, ini dari 54 juta kalau kita kurangi dengan ini ya, dengan 50 juta.
Bentar, ini soal gini-gini saya suka cerewet nih. Oke. Jadi, dari 54.300.000 kan udah 50 juta nih kita, kenakan tarif 5%. Nah, sisanya tinggal berapa? Sisanya ya tinggal 4.300.000. Atau kalau misalnya lebih jelas ini aja deh, saya tulis saja seperti ini, 54 juta kalian kurangin dengan yang tadi, yang 50. Kan sisanya segini kan. Ini kalau ditotalkan 50 tambah 4.300.000 dapatnya segini juga kan. Nah, ini tinggal dikali aja masing-masing berapa. Nih biar rapi ya, saya buat aja begini. Ini hapus dulu. Nah, ini jadi kalian kalikan aja 5% kalikan dengan yang ini, 50 juta. Lalu yang ini juga 15% dikalikan dengan 4.300.000. Nah, udah dapat segini kan, baru kita jumlahkan. Oke, dijumlahkan. Maka dapatlah hasilnya untuk PPh pasal 21 terutang setahunnya 3.145.000. Ini kan setahun. Nah, tinggal cari yang sebulan. Yang sebulan tinggal dibagikan 12 saja. Ini ya, yang 3.145 yang setahun tadi tinggal bagikan 12 saja. Dapatnya 262.083. Nah, ini adalah pajak yang harus dibayarkan ke pemerintah untuk si Nyonya Lolita gitu ya. Oke, saya akhiri sampai di sini untuk yang Nyonya Lolita.